Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Sabtu tanggal 17 September, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Saratoga. Seperti yang bisa teman-teman lihat juga, Saratoga pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah sebesar 2,76% ya teman-teman, dengan low di area 2770. Dan untuk area support terdekat dari saham Saratoga ada di area 2820 sampai 2770 ya teman-teman. Jadi posisinya sekarang saham Saratoga berada di area support, dan secara view sebenarnya masih ada potensi bagi saham Saratoga untuk melanjutkan kenaikannya. Karena saham Saratoga sendiri membentuk sebuah pola, yaitu cup and handle. Ini adalah cupnya dengan low di kisaran area 2130, lalu ini adalah handle-nya. Dan posisinya adalah kali ini untuk kedua kalinya retest daripada area neckline ya teman-teman. Dan untuk target kenaikannya, saham Saratoga ini berpotensi untuk mengalami kenaikan. Kita letakkan di area breakoutnya, berpotensi naik sampai kurang lebih area 3500-an ya teman-teman. Kita turunin sedikit ya, kurang lebih di sini 3510. Sekaligus juga di area sini sebenarnya ada area resisten ya teman-teman. Jadi wajar di kisaran area 3500. Dan yang kedua adalah secara trendline sebenarnya saham Saratoga sudah berhasil breakout dan cukup kuat bertahan di atas uptrendnya. Sudah berhasil breakout dan sekarang posisinya berada di atas. Jadi silakan diperhatikan teman-teman, area support dari saham Saratoga 2820 sampai 2770. Kiranya area support ini dapat menahan penurunan dari Saratoga. Dan hal terakhir yang menarik dari Saratoga ini adalah kalau kita bikin uptrend channel, posisinya sekarang lagi uptrend ya teman-teman. Jadi wajar kalau ada koreksi bahkan sampai mungkin di kisaran area low-nya 2770 itu masih cukup menarik. Kita harap area support dan area trendline daripada uptrend channelnya dapat menahan penurunan Saratoga. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Medco. Saham Medco pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah. Candlenya kurang begitu bagus. Sudah 2 hari candle Medco kurang begitu bagus. Setelah menyentuh area tertinggi di hari Kamis di 1040, kemudian koreksi ya teman-teman. Sudah sekitar 7%-an. Dan untuk area support terdekat dari saham Medco ada potensi untuk menguji area 930 sampai 915. Secara volume sebenarnya volume penurunan tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi silahkan diperhatikan baik area support 1 dari saham Medco ataupun area support 2-nya di 860 sampai 835. Dan hal yang harus diperhatikan juga adalah saham Medco ini sebenarnya meninggalkan gap yang cukup besar di area bawah 665 sampai area 625. Jadi ada gap kurang lebih 35 poin. Dan ini harus kita tetap perhatikan karena gap-gap itu berpotensi ditutup walaupun mungkin tidak dalam 1 atau 2 hari. Jadi kita perhatikan area support yang ada dan kita perhatikan area gap yang ada ya teman-teman. Secara tren jelas saham Medco ini uptrend. Kekuatannya juga dari volume juga sangat besar. Dan kalau kita lihat dari double bottomnya ataupun cup and handle-nya, jelas bahwa saham ini sudah berhasil menyelesaikan target ya teman-teman. Jadi untuk trading cepat aja di area support silahkan diperhatikan ya teman-teman. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Elsa.
Elsa ini hampir setipe dengan Medco. Pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 2,29%. Saham Elsa ini sebelumnya selalu tertahan di area resisten 342 sebelum akhirnya pada perdagangan hari Senin atau di tanggal 12 September akhirnya bisa breakout with volume di mana naik 11,32%. Saat ini posisinya saham Elsa sedang mengalami retrace ke area resisten yang baru di breakoutnya, di mana dia melakukan retest. Area resisten ini kemudian sekarang menjadi area support ya teman-teman. Area supportnya ada di area 342 sampai 334. Hal yang menarik dari Elsa adalah kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, di time frame 1 jam, saham Elsa ini sebenarnya membentuk sebuah pola, yaitu double top. Double top dengan neckline itu ada di 340 teman-teman. Jadi hal yang harus kita perhatikan adalah kalau Elsa jebol dari 340-nya, ada potensi untuk saham Elsa ini menutup gap di area bawah. Gap yang ditinggalkan pada waktu dia mengalami kenaikan secara signifikan. Nah, kita letakkan di area breakoutnya. Jadi kalau 340-nya jebol, ada potensi sebenarnya saham Elsa akan melanjutkan koreksi. Bisa turun sampai kisaran area 316 atau 314. Jadi silahkan teman-teman perhatikan, kalau mau beli di area support neckline boleh, tapi kalau ternyata jebol daripada area supportnya sampai di kisaran area 334 mungkin bisa cut loss dulu, lalu teman-teman bisa antri lagi di area gap yang ada di bawah ya teman-teman. Jadi saham Elsa sebenarnya cukup menarik, secara volume juga jelas sangat menarik. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Pegas. Pegas hari ini atau pada perdagangan kemarin ditutup melemah 0,81%. Saham Pegas setelah menyentuh area 1990 kemudian mengalami koreksi dan sekarang lagi membentuk bisa jadi symmetrical triangle teman-teman. Dan untuk area supportnya masih sama di 1815 sampai 1770. Dan untuk short term aja, kalau misalnya mau trading cepat dengan 2 kali, saham Pegas ini berhasil bertahan di atas area 1820 ya teman-teman. Hari ini low-nya 1820, lalu tanggal 14 juga 1820. Jadi kalau misalnya mantul, ini area support sekaligus trendline, jadi kalau mantul ada potensi ini akan kembali ke area atas ya teman-teman. Jadi cukup menarik untuk saham Pegas, dan kalau misalnya bisa breakout, harusnya saham Pegas masih memiliki potensi yang cukup signifikan. Karena bisa kita lihat volume-volume ketika mengalami kenaikan cukup besar ya teman-teman, dibanding dengan volume ketika saham Pegas mengalami koreksi. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham Pegas, silahkan diperhatikan area supportnya 1820, 1815 sampai di 1770. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah BRMS. BRMS ditutup melemah pada perdagangan hari Jumat lalu, yaitu sebesar 6,36%. Saham BRMS ini kalau saya lihat membentuk head and shoulders. Walaupun sempat berusaha menahan penurunan daripada BRMS, akhirnya jebol juga kemarin. Ini adalah left shouldernya, lalu ini adalah headnya.
Lalu yang di sini adalah right-nya ya teman-teman. Untuk target penurunan daripada head and shoulders-nya, ada potensi untuk menguji area sekitaran 140. Jadi ada potensi untuk mengalami penurunan sampai kisaran 140. Dan untuk area support yang akan dilewati, yang pertama adalah area support psikologis di 200 sampai 186. Yang kedua adalah support 166 sampai 160, dan yang terakhir adalah area target daripada penurunan head and shoulders-nya di area 140 sampai 132. Breakout hari ini ataupun breakdown hari ini menjadi cukup valid karena breakdownnya volumenya juga besar dan ditutup dengan presentase yang juga besar ya teman-teman. Bisa kita lihat breakdownnya cukup valid. Dan silahkan kalau teman-teman yang mau coba trading bisa coba pantau di area support yang ada, ataupun kalau mau nunggu saham BRMS menyelesaikan target dulu juga boleh. Mungkin akan kita pantau lagi kalau udah selesai target, apakah akan sideways dulu atau mungkin akan ada pantulan-pantulan yang menjadikan kesempatan trading di saham BRMS. Saham ke-6 yang akan kita bahas hari ini adalah SMBR. Salah satu saham yang sebenarnya masih downtrend, cuman cukup menarik. Setelah kemarin kita bahas SMGR, sekarang kita bahas salah satu saham di sektor yang sama. Pada peragangan kemarin ditutup mengalami kenaikan 4,67% dengan high di 575. Bertepatan dengan area resisten yang dahulunya sempat tersentuh ya teman-teman. Ini sudah 2 kali, ada potensi membentuk double bottom. Kalau bisa breakout 575 ya teman-teman. Ini adalah bottom yang pertama. Lalu di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Untuk target jelas akan mengalami kenaikan yang lumayan untuk SMBR. Kita akan coba ukur targetnya dari area low yang ada di bawah di kisaran area 450 sampai ke area neckline di 575. Jadi kalau besok bisa breakout, saham SMBR berpotensi menguat sampai ke area kisaran 700-an. Untuk area support terdekat dari SMBR ada di 555 sampai 530, ataupun area support 2-nya di 510 sampai 495. Silakan teman-teman perhatikan dua area support yang ada dan kiranya bisa menahan penurunan SMBR. Hal yang menarik adalah volumenya juga bisa teman-teman lihat ya. Volume tanggal 14 September tuh bener-bener besar. Bahkan kayaknya terbesar sepanjang 2022 ya teman-teman. Jadi SMBR ini cukup menarik. Dan saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ACST. ACST pada perdagangan Jumat kemarin ditutup melemah 1,85%. Pelemahan yang wajar, koreksi-koreksi sehat. Karena sebelumnya naik cukup signifikan ya beberapa waktu yang lalu. Dan untuk area support terdekat dari ACST berpotensi menguji area 206 sampai area psikologis di 200. Dan untuk area support 2-nya ada di area 190 sampai 184. Secara short term jelas uptrend, dan untuk saham ACST ini dia berhasil juga mengkonfirmasi. Sebenarnya di sini ada sebuah pola ya teman-teman, yaitu inverted head and shoulders. Ini adalah headnya sampai area low di kisaran 152. Lalu ini adalah right shouldernya.
Memang right shouldernya naiknya nggak langsung dan cukup butuh waktu untuk mengalami kenaikan. Untuk target, jelas ACST masih memiliki target yang lumayan. Kita letakkan di atas area breakoutnya. Jadi ACST sebenarnya masih berpotensi mengalami kenaikan lanjutan sampai kisaran 264-62. Jadi silakan teman-teman perhatikan, apabila ACST turun dengan low volume sampai di kisaran area 200 cukup menarik. Kalaupun jebol sampai 190-184 mungkin masih boleh coba diperhatikan ya teman-teman. Jelas ACST ini masih ada potensi karena ketika naik, bisa kita lihat di sini ya, ketika mengalami kenaikan volumenya tuh luar biasa besar, dan ketika koreksi itu volumenya cenderung mini-mini, bahkan volume hari terakhir itu cukup kecil ya teman-teman. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Crush, salah satu saham yang beberapa waktu lalu juga mengalami kenaikan signifikan. Hari Jumat ditutup menguat 1,81% setelah 2 hari mengalami koreksi merah-merah dengan low volume. Saat ini Crush sedang membentuk pennant ya teman-teman. Bisa pennant, bisa symmetrical triangle juga. Untuk support terdekat ada di area 428 sampai 418, ataupun support yang ada di atasnya itu ada di area 440. Jadi yang pertama 440, lalu yang kedua ada di 428 sampai 418. Kalau bisa breakout besok, ada potensi untuk menyelesaikan target daripada double bottomnya sebelum akhirnya mengalami kenaikan lanjutan yang berpotensi menguji ke area 580. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham Crush menarik, silakan diperhatikan area support satunya di 440 ataupun support 2-nya di 428-418, karena secara short term harusnya saham Crush masih bisa mengalami kenaikan karena volumenya luar biasa besar dan juga koreksinya cenderung volumenya tipis-tipis. Artinya kalau dari price volume analisis kita bisa lihat bahwa masih banyak orang yang di dalam ya teman-teman, di dalam saham ini dan belum melakukan penjualan. Jadi saham Crush untuk beberapa waktu ke depan mungkin akan masih menarik, apalagi kalau dia bisa breakout daripada pennantnya, breakout high di 452, mungkin akan kembali melanjutkan kenaikan ke area yang lebih tinggi. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 8 saham. Saham Saratoga, Medco, Elsa, Pegas, BRMS, SMBR, ACST, dan Crush. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa orang dan cek dan recheck kembali. Kalau ternyata tidak sesuai, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.